Insya Allah sudah siap. Oke, baik. Untuk praktikan yang ketiga, Bu Angfi, teman-teman jadi kelas berapa ini? Jadi kelas 1, Bu. Kelas 1, Bapak Ibu. Kelas 1. Kelas 1. Ini lebih lebay lagi pasti Bapak Ibu. Jangan malu, Bu. Bapak Ibunya yang siswa-siswanya ini loh yang lebih lebay biasanya. Oke, silakan dimulai. Saya itu jadi siswa. Ya. Teman-teman, mohon bantuannya kali ini. Dengan sekalian saya minta untuk menjadi murid saya, murid kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini yang jawab salam. Coba Bu Ida ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka bagus sekali. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Bagus. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Yang akan memimpin doa nanti Ibu pilih dari ini ya, aplikasi Spinner ya. Sudah siap? Ya, Bu. Ya, Bu. Aku mau, Bu. Coba siapa ya? Susi. Oh, Apri. Selamat buat Apri ya. Iya, Bu. Apri, Ibu Guru minta tolong untuk memimpin doa teman-temannya. Ayo Apri, silakan dimulai. Di tempat duduk siap, gerak berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Apri. Ibu. Kemudian, jadi kita itu sebelum melakukan aktivitas harus berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Supaya apa ya? Kok harus berdoa? Biar lancar belajarnya, Bu. Biar lancar. Biar nanti anak-anak itu bisa mudah memahami materi pelajaran. Seperti itu ya. Kemudian Ibu cek dulu ya kehadirannya, apakah sudah lengkap atau belum. Nanti yang Bu Guru panggil namanya, angkat tangan, kemudian bilang hadir. Bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Nah, yang pertama, Anita. Mana ini Anita? Hadir, Bu. Hadir. Apri. Hadir, Bu. Hadir. Retno. Mana Retno? Hadir, Bu. Hadir. Emma. Hadir, Bu. Ita. Hadir, Bu. Oke. Siti. Hadir, Bu. Hadir. Susi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Yang terakhir, Wisnu. Hadir, Bu. Oke, jadi semuanya sudah hadir ya, alhamdulillah. Tadi pagi sudah sarapan belum ya? Sudah, Bu. Oh ya sudah. Baik.
Sebelum kita lanjut ke materi, mari kita berdiri terlebih dahulu ya. Kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal ya? Yuk berdiri semuanya berdiri ya. Boleh dengan gerakan nyanyinya yang semangat. Kita mulai ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, kalian berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju, Terima kasih. Sebelum duduk kembali, Ibu punya ini konsentrasi dulu ya. Sudah siap untuk belajar atau belum? Apakah sudah konsentrasi atau belum ya untuk bisa mengikuti pembelajaran hari ini? Ini ya ada. Kalau Bu Guru bilang tepuk 1, kalian bilang yes sambil tepuk ya. Kalau tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Kemudian duduk ya. Sudah bisa? Bisa ya? Konsentrasi ya. Tepuk 1. Yes. Yes. Ya. Tepuk sambil yes gitu ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Silahkan duduk kembali. Nah, berarti anak-anak sudah siap. Ibu lihat sudah konsentrasi semua. Sekarang Bu Guru mau tanya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar apa? Lupa ya? Penjumlahan, Bu. Oh iya. Penjumlahan dan pengurangan. Pintar. Masih ingat? Penjumlahan itu yang bagaimana toh? Masih ingat? Yang ditambah-tambah, Bu. Pinter, yang ditambah-tambah. Kalau pengurangan yang bagaimana berarti? Yang dikurangi. Oke. Kalian masih ingat gak simbol dari penjumlahan itu simbolnya bagaimana ya? Tandanya pakai apa kalau penjumlahan? Tambah ini, Bu. Oh ya, coba apakah ada yang berani maju untuk menuliskan di papan tulis simbol atau tanda dari penjumlahan? Ya, siapa? Anita berani maju? Berani, Bu. Ya, ini ya spidolnya Ibu Guru kasih ya. Silahkan maju ke depan menuliskan simbol penjumlahan. Nah, anak yang lain coba dilihat ya. Oke, terima kasih Anita. Coba anak-anak yang lain, ini simbol yang ditulis Anita itu sudah benar apa belum ya? Benar, Bu. Benar, Bu. Tangan buat Anita. Yes.
simbol pengurangan. Tandanya gimana? Ada yang berani maju ke depan? Saya, Bu. Oh, Susi, bagus. Sini maju ke depan. Nah, ini spidolnya Ibu kasih ya. Coba ditulis ya simbol pengurangannya. Oke, terima kasih Susi. Coba anak-anak dilihat. Ini simbol pengurangan. Sudah benar atau belum? Benar, Bu. Benar. Susi juga sudah bagus, sudah ingat ya, pinter, sudah bisa menuliskan simbol pengurangan. Baiklah, ini materi yang kemarin. Sekarang ada yang tahu nggak kira-kira hari ini kita mau belajar apa? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah baca bab selanjutnya setelah ini? Belum, Bu. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang soal cerita. Ini tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama nanti kalian bisa menentukan operasi hitung berdasarkan soal cerita. Apakah operasi itu yang digunakan itu penjumlahan atau pengurangan. Kemudian nanti kalian juga akan bermain peran atau bermain pura-puranya jual beli ya. Kemudian yang terakhir nanti kalian akan Ibu suruh untuk membuat kalimat cerita matematika ya. Nanti secara tertulis tentang masalah pengurangan angka di bawah 20. Itu ya. Kemudian selanjutnya Ibu punya ini permasalahan ini, coba dilihat. Coba dibaca bersama-sama ya, permasalahannya apa ini? Bu guru punya 11 permen. Lalu Bu guru berikan 6 permen pada Siti. Bu guru salah nulis ya. Harusnya ini bukan stick es krim ya. Permen. Es krim, Bu. Permen, iya, salah, harusnya permen ya. Oke, ini di sini Bu guru sudah bawa permennya. Coba dihitung ya bersama-sama ya. 1, 1, 2, 3. Ayo yang bunyi kok cuma Ari, yang lain kemana? 4, 4, 5, 7, Bu guru punya 17 permen. Lalu Bu guru mau berikan berapa permen tadi ke Siti? 6 permen. Ya, 6 ya. Sini Siti tak kasih permen maju ke depan ya, Siti ya. Tak kasih permennya. Iya. Coba dihitung bersama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini permennya. Disimpan dulu, nanti kalau istirahat bisa kamu kan terus dibagikan ke teman lainnya juga ya. Nah, sekarang kalau begitu permen Bu guru sekarang ada berapa ya? Yang Bu gurunya sekarang masih berapa ya kira-kira ya? Ada yang 11, Bu. 11, Bu. Apa iya? Yakin 11? Dihitung, Bu, dihitung. Iya, Bu, udah dihitung pakai jari. Kira-kira operasi hitungnya gimana ya? Kalau ditulis 17 kurang 6 sama dengan
Berapa? 11. Yuk kita cek sama-sama apakah benar permen yang ada di Bu Guru ini ada 11. Yuk dihitung sama-sama lagi ya. Nih. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tepuk tangan untuk kita semua. Pintar sekali ya ternyata ya murid-murid Bu Guru. Oke, selanjutnya Bu Guru punya ini juga. Ada yang tahu ini? Ini stiker ya. Bu Guru punya stiker. Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan. Kelihatan stikernya. Sudah kelihatan belum? Oh Sudah. iya, smile ya, Bu. Nah, coba kita Tersenyum. hitung sama-sama ya. Yuk. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu Guru punya 12 stiker ini. Kemudian tadi mau Bu Guru berikan ke Anita. Tadi jawabnya benar. Benar ya tadi ya jawabnya 11. Mau tak kasih 3 ya? Mau tak kasih 3? Tak potong dulu 3 nanti Bu Guru kasihkan ke Anita ya. Ini Anita. Terima kasih, Bu. Kira-kira sisa stikernya Bu Guru masih ada berapa ya? Ayo, hitung dulu. Tadi ada berapa jumlahnya? 12 ya. Kok dipotong? Bertambah apa berkurang? Berkurang. Oke, jadi berapa kira-kira? 9. 9. Oke, 9 kita hitung ya. Kita cek bersama-sama ya. Benar 9 apa tidak ya? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekali ternyata murid-murid kelas 1 Bu Guru itu hebat semua. Oke, sekarang Bu Guru punya video. Bentar. Nah, simak ya videonya ya. Di rumah ada kakak. Di rumah ada kakak yang sedang menghitung pensil warnanya. Ayo kita bantu kakak menghitung pensil warnanya ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kakak memiliki 7 buah pensil warna. Kemudian kakak ingin memberikan sebagian kepada adik. Kakak memberikan 3 buah pensil warna kepada adik. Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Adik mendapatkan 3 buah pensil warna. Sekarang berapa ya sisa pensil warna dari kakak? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4. Sisa Perhatikan baik-baik ya videonya ya. Ya, Bu. Kita bisa tuliskan ke dalam bentuk operasi hitung pengurangan. Awalnya kakak memiliki berapa pensil warna ya? Betul, 7. Kemudian diberikan kepada adik berapa ya? Betul, 3. Berarti 7
dikurangi 3. Kita sisa pensil warna kakak. Betul, 4. Berarti hasil dari 7 dikurangi 3 adalah 4. Hebat sekali. Kita lihat contoh lagi. Nah, jadi kira hari ini kita mau belajar apa tadi? Tentang soal cerita. Iya, jadi nanti anak-anak di akhir pembelajaran nanti harus sudah bisa membuat soal cerita sendiri ya. Oke. Jadi aktivitas yang akan kalian lakukan nanti Ibu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil ya. Kelompoknya terdiri dari 2 orang, jadi berpasangan nanti ya. Kemudian nanti setiap kelompok Ibu bagi LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya beserta alat-alat yang sudah Ibu siapkan. Di sini ada apa ini? Stik es krim. Es krim. Yang ini? Apa itu, Bu? Oh, karet ya, karet gelang. Oke, kemudian ada juga nih pensil warna. Ya, kemudian Bu Guru juga punya permen ya, ada permen. Kemudian ada juga sedotan ya. Nanti perwakilan dari masing-masing kelompok maju mengambil LKPD dan bahan-bahan yang dibutuhkan ya. Kemudian nanti kita kesepakatan dulu ya. Nanti mengerjakan LKPD-nya butuh berapa waktu ya? Lamanya mau berapa menit ya kira-kira ya? 10 menit, Bu. 10 menit, Bu. 10 menit. Oh, oke, 10 menit ya. Jadi nanti dalam 10 menit itu kalian dalam mengerjakan LKPD akan melakukan kegiatan role playing atau bermain peran sebagai penjual dan pembeli. Di mana kalian biasanya menemui penjual atau pembeli itu biasanya di mana? Di pasar, Bu. Pasar, Bu. Pasar, iya. Jadi nanti kalian pura-puranya dodol sama ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli menggunakan tadi alat-alat tadi ya. Kemudian setelah itu kalian membuat laporan, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Sudah paham langkah-langkahnya? Paham, Bu. Oke, kalau begitu yang pertama kita bagi kelompoknya dulu ya. Nah, pembagian kelompoknya Ibu bagi dengan spinner ya. Nanti berpasangan dua-dua diingat ya temennya ya. Yang pertama kelompok 1 coba ada Susi. Oke. Susi nanti berpasangan dengan Ita ya. Nanti Susi dengan Ita berpasangan ya. Kemudian selanjutnya kelompok 2 ada Wisnu. Iya, Bu. Iya, Bu. Wisnu dan Apri ya. Iya, Bu. Jangan bertengkar ya nanti ya. Iya, Bu. Kemudian kelompok 3 ada Susi. Sebentar. Susi dan Siti ya. Susi dan Siti. Berarti kelompok yang terakhir ada Emma dan Anita. Ya, Bu. Ya, sekarang kalian berpasangan dengan
anggota kelompokmu ya. Kemudian kelompok 1 Susi dan Ita duduknya di bangku paling depan sini ya. Kemudian kelompok 2 Wisnu dan Apri di sebelah sini di Ya, Bu, sebelahnya. siap. Kemudian Ya, Bu. Susi dan belakang kelompok 1. Kemudian Emma dan Anita duduknya di belakangnya Ya, kelompok Bu. 2. Oke, silahkan untuk Ya, mengambil Bu. posisi masing. Sudah ya. Kalau begitu, Ya. sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok maju mengambil LKPD dan alat-alat yang dibutuhkan ya. Nah, ini dia lembar kerja peserta didiknya. Seperti ini nanti kalian baca, kalian isi. Kemudian jangan lupa cara mengisinya adalah dengan melakukan kegiatan jual beli. Nanti ditentukan siapa yang mau menjadi penjual, siapa yang mau menjadi pembeli ya. Barang-barang yang diperjualbelikan adalah yang tadi itu ya. Kemudian tadi kita sudah sepakat bahwa kita akan mengerjakannya selama berapa menit tadi? 10 menit. Oh ya, 10 menit cukup ya? Cukup, Bu. Cukup ya? Oke, baiklah. Sekarang silahkan mulai mengerjakan tugasnya. Ya, coba Ibu mau keliling ya, sambil keliling ya. Coba, Wisnu jadi apa Wisnu? Penjual apa pembeli? Aku pembeli, Bu. Pembeli berarti yang jadi penjualnya Apri ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, kemudian kalau kelompoknya Susi ini, kelompoknya Susi, siapa yang jadi penjual ya? Saya, Bu. Oh ya, berarti kita jadi pembelinya ya. Oke, kemudian apa ada kesulitan? Kalau ada kesulitan nanti tanya ke Bu Guru ya. Ya, Bu. Ada kesulitan apa tidak? Mudah ya. Gampang ya. Mudah, Bu. Oke, jadi selama kalian berdiskusi, Bu Guru juga melakukan penilaian sikap ya. Jadi kalian harus aktif dalam berdiskusi, tidak boleh kok yang satu aktif, yang satu diam saja ya. Tuh, jadi ada penilaiannya ya. Iya, Jadi Bu. harus aktif. Oke, waktunya sudah habis. Sudah selesai semua kan? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, selanjutnya adalah mempresentasikan laporan hasil diskusi. Oke, sebelum itu, nah ini biar kita semangat. Ini ada tepuk semangat ya. Nanti kalian berdiri ya nanti. Jadi kalau Bu Guru bilang mana semangatmu, kamu bilangnya ini semangat. Tuh, semangat. Semangat. Ho ya. Ho ya. Ho ya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya, yuk. Sekarang kita berdiri dulu ya. Berdiri dulu. Oke, sudah siap? Siap. Oke, yang semangat, jangan loyo ya. Iya, Bu. Mana semangatmu? Ini Semangatku. semangat. Semangat. Bu ya. Ya. Tepuk tangan. Baik, ya udah fresh lagi, ini sudah terkumpul lagi. Oke, sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil dari kerja kelompok masing-masing ya. Jadi nanti kelompok yang presentasi maju ke depan, kemudian mempresentasikan hasil laporannya, sedangkan teman yang lain mendengarkan kemudian memberi tanggapan ya. Sudah siap? Siap, Bu. Oh siap, sudah siap? Iya, Bu. Siap, Bu.
Oh iya, baik. Ya, Bu. Nah, Bu Guru tawarkan dulu siapa yang mau maju ke depan atau Bu Guru tunjuk. Coba yang berani angkat tangan. Mana ini? Siapa ini yang angkat tangan? Adakah? Ya, Bu. Oh iya, Apri, bagus. Oke, Apri silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ayo, Apri. Iya. Nama barang yang dijual belikan adalah stik es krim. Oh, sebentar. Gimana, Bu? Yang jadi penjualnya siapa dulu? Oh iya, yang jadi penjual terus saya. Jangan lupa. Salam dulu dong, jangan lupa oh, ya. Iya, lupa Bu. Ulangi dari ya. awal ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Yang jadi penjual saya, yang jadi pembeli Wisnu. Nama barang yang dijual belikan stik es krim. Stik es krim yang saya jual ada 12. Dibeli Wisnu 3. Sisa barang yang dijual 9. Terus kalimatnya ya Bu, ini ya Bu. Itu angkanya berapa? Angkanya 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Oh iya, oke. Sekarang kalimat ceritanya Kalimatnya, seorang penjual mempunyai 12 buah stik es krim. Kemudian, seorang penjual kan saya ya Bu ya? Iya. Saya berjualan 12 stik es krim, kemudian dibeli oleh Wisnu 3 buah stik es krim. Sisa stik es krim yang saya jual sekarang ada 9. Oke, terima kasih Apri. Iya, Yo, yang lain beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Oke, sekarang coba ditanggapi oleh teman-temannya ya. Coba Bu Guru minta Susi buat menanggapi. Coba. Ya, Bu. Ya, coba gimana tanggapannya? Apri ada yang salah tadi. Ya, gimana? Tadi sepertinya Wisnu belinya 4 deh. Oh iya, ya. Belinya 4. Oh iya. Apri nulisnya berapa? 3, Bu. Oh 3. Oh iya, berarti kurang teliti ya. Iya. Kalau jawabannya sudah benar apa belum ya? Berarti salah ya jawabannya juga ya. Iya, salah. Oh iya, tidak apa-apa, berarti Apri dan Wisnu tadi kurang teliti. Oke, besok lain kali harus lebih teliti ya. Oh iya, terima kasih untuk Apri dan Wisnu juga Susi yang sudah menanggapi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah presentasi semua. Sudah bagus, sudah berani untuk presentasi, juga sudah berani menanggapi presentasi dari kelompok yang lainnya ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan aktivitas yang tadi ya, mainan jual beli itu, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kita belajar apa toh hari ini? Ada yang bisa? Coba angkat tangan Emma, coba Emma. Apa? Kita belajar apa ya hari ini ya? Iya, Bu. Kita hari ini bisa belajar penjumlahan dan pengurangan. Oke, bagus. Ada yang lain lagi? Membuat apa tadi? Kalimat cerita. Matematika ya. Iya. Tentang pengurangan. Oke, baik. Nah, tadi kan kita menemukan beberapa kata yang berkaitan dengan pengurangan. Contohnya tadi dibeli. Terus apa
apa tadi? Yang pertama itu diberikan. Kemudian kita cari kata lain yang artinya berkurang. Coba siapa yang bisa boleh maju untuk melingkari ya. Ya, siapa yang berani? Angkat tangan terus sebutkan nama. Saya, Bu. Oh, Anita mau maju ya. Ayo sini, ayo maju ini ya spidolnya ya. Coba Anita. Anita melingkari hilang. Oke. Benar apa salah teman-teman? Anak-anak? Benar, Bu. Ada yang lain lagi yang berani maju? Apa lagi yang artinya berkurang? Bu. Coba Wisnu. Wisnu, ayo Wisnu maju. Iya, Bu. Yang artinya berkurang. Pinjam, Bu. Oh, pinjam. Ya, pinter. Bener apa salah ya kira-kira anak-anak? Kalau dipinjam itu artinya berkurang? Betul, Bu. Benar. Ada yang lain lagi? Coba sebutkan yang keras. Makan, Bu. Dimakan, Bu. Dimakan. Diberikan kepada ya. Terus? Turun. Hah? Turun. Oke, turun boleh. Apa lagi? Kalau membeli lagi itu Itu membeli lagi ya, Bu. ya? Membeli lagi bertambah, Bu. Bertambah. Berarti benar apa salah kalau jawab ini? Salah. Ya. Kalau diberi bertambah. berarti juga bukan ya. Bertambah, Bu. Berarti Ibu hapus. Kalau mati Berkurang. mati Berkurang. Kalau pecah Berkurang. Berkurang. Oke, mundur Berkurang. berkurang. Jadi ini adalah beberapa kata yang bisa kalian identifikasi yang artinya berkurang. Jadi, kalau nanti kalian menemukan soal cerita yang ada kata hilang, mati, mundur, diberikan kepada, turun, dipinjam, dimakan, atau pecah, berarti operasi hitung yang kalian gunakan adalah operasi hitung Pengurangan. ya. Oke, pintar sekali. Selanjutnya, nah, sekarang kembali ke tempat duduknya yang semula ya. Setelah ini, Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk mengetes atau melihat seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi hari ini ya. Ini Bu Guru bagikan ya soalnya ya, satu-satu ya. Dikerjakan 10 menit. Ya, udah siap? Siap, Bu. Dari sekarang. Ya, Bu. Oke, waktunya habis. Mari kita koreksi bersama-sama. Tolong nanti pekerjaan kalian ditukar dengan teman sebelah kalian ya. Sudah? Iya, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah. Oke, kita bahas soalnya. Coba nomor 1. Emma dibaca soalnya. Ya, Bu. Hasil pengulangan telur di bawah ini adalah Jawabannya apa? 7, B9, D6. Yang benar jawabannya berapa? Bentar, Bu, tak hitung dulu ya. Oh iya. 10 kurangi 4 ada 6, Bu. Oh iya, 6. Yang jawabnya selain 6 berarti Salah. Oke. Lanjut. Oke, soal terakhir. Coba soal terakhir dibaca 0. Iya, Bu. Rani membeli pensil 15. Kemudian pensil yang diraut 6. Berapakah pensil Rani yang belum diraut?
Jawabannya berapa? Itu kayaknya 15 dikurangi 6 ya Bu ya? Iya. Berarti, bentar, tak berpikir dulu Bu. Belum selesai ya? Bentar, baru berpikir ini Bu. Oh iya. Bentar ya Bu. Itu jawabannya 9 Bu. Oh 9, bener ya. Jadi nomor 10 jawabannya 9. Oke, sekarang hasilnya dikumpulkan ke Bu Guru biar Bu Guru nilai terlebih dahulu ya. Sini. Bu Guru nilai dulu ya. Oke, sekarang Bu Guru bagikan hasilnya tadi setelah Bu Guru nilai ternyata masih ada beberapa anak yang belum tuntas. Ini ada 3 anak yang belum tuntas ya. Ada yang di bawah 70 nilainya ya. Yang di bawah 70 nanti kalian sepulang sekolah mengerjakan LKS Matematika halaman 103. Kemudian anak-anak yang sudah tuntas nanti mengerjakan LKS Matematika halaman 108 sebagai pengerjaan. Yang nilainya bagus dipertahankan, sedangkan yang nilainya masih kurang tidak boleh putus asa ya, belajar lebih giat lagi supaya besok nilainya lebih bagus gitu ya. Nah, jadi kesimpulan hari ini apa yang sudah kita pelajari hari ini? Belajar tentang pengurangan, Bu. Oh, soal cerita pengurangan. Apa itu Bu? Membuat soal. Nih ya, jadi soal cerita pengurangan adalah soal cerita sehari-hari berupa kalimat yang jika diubah menjadi kalimat matematika akan berbentuk pengurangan. Oke, baik. Kemudian Bu Guru punya lembar refleksi. Ini ya, apa kamu menyukai pembelajaran hari ini? Gambarlah perasaanmu menggunakan emotikon dan bagian mana yang paling kamu sukai, bagian mana yang belum kamu pahami. Itu nanti lembar refleksinya boleh dibawa pulang ya. Nanti dikerjakan besok kumpulkan. Selanjutnya, iya, Bu. Kemudian untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya silahkan anak-anak pelajari bab 13 halaman 118 ya, tentang membandingkan ukuran. Kalian baca terlebih dahulu supaya besok. Bu, halaman berapa tadi, Bu? Kenapa, Susi? Halaman berapa? Oh, halamannya 118 ya. Ditekuk. Nanti dibaca di rumah dulu ya, biar besok pertemuan. Besok sudah punya gambaran. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di pertemuan berikutnya ya. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Banyak sekali ya ilmu baru yang sudah kita dapatkan. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Tadi siapa yang mimpin doa ya? Saya, Bu, tadi. Apri ya, oke. Iya. Apri Bukan ya. saya, Bu. Iya, Apri ya. Sekarang Apri lagi yang mimpin doa. Ya, silakan Apri dipimpin doanya. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, beri salam. Selamat
Selamat siang anak-anak, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Selamat pulang, sampai berjumpa besok ya. Hati-hati di jalan, Bu Iya. Ibu Angfik akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Bu Angfik. Oke, baik. Siapa yang mau menanggapi ini? Monggo. Siapa ya? Bagiannya siapa ini yang menanggapi ini? Saya boleh, Bu. Monggo, silahkan Bu Susi. Bu Amfik, keren banget. Guru kelas 1-nya dapat banget. Terima kasih, Bu. Saya suka jadi murid Ibu kelas 1. Ibu menarik sekali. Sabar, kelas 1 itu Ibu tuh guru yang sabar. Kalau kelas 1 anak-anak muridnya pada berisik. Emang, Bu. Pada rewel. Bu Anfik, penguasaan kelasnya udah keren banget. Cuman ini Bu Anfik ya, kalau ada beberapa anak-anak itu kan yang kelas 1 itu kayak masih kesulitan angka ya. Nah gitu, mungkin nanti pada saat membuat soal cerita itu bisa nanti diberikan kayak simulasi contoh kayak gitu Bu, karena kan masih kelas 1 ya. Jadi kalau langsung itu tuh biasanya kelas atas juga, kelas tinggi itu juga kalau belum ada yang diawali contoh gitu dengan gurunya, pasti dia akan tanya gitu. Mungkin itu aja Bu, kurang lebihnya pokoknya udah keren banget. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Susi. Terima kasih Bu Susi. Yuk, yang lain ada nggak? Oke, kalau nggak ada, langsung aja Pak Majid. Monggo Pak Majid. Siap Bu. Bu Angfik, Bu Susi paham nggak yang dimaksud dodol tadi? Bu Angfik tadi bilang jual beli begitu. Dodolan, ya. Tahu Pak, tahu kalau dodolan tahu insya Allah. Oke, jangan salah. Bu Angfik luar biasa sekali guru kelas 1. Saya sendiri belum pernah menjadi guru kelas 1. Pernah deh sekali. Saya guru baru itu kelas 1. Mulai CPNS 2010 saya dimasukkan di kelas 1. Karena guru baru begitu kan, akhirnya nggak. Lama-lama merasakan sendiri betapa kewalahannya guru kelas 1, akhirnya berontak, sudah lama di situ. Betul, Pak. Saya juga dari ceblok ini di kelas 1 terus ini, Pak. Oh gitu. Terus akhirnya di tahun ajaran baru saya dipindah kelas 6 dan seterusnya kelas 6 terus begitu. Belum pernah merasakan kelas lainnya. Bu Angfik tadi sudah bagus, tapi ini catatan dari saya. Saya lihat sendiri, ini mungkin karena peer teaching bersama teman-teman gitu. Saya melihatnya itu Bu Angfik, saya sendiri merasa ngos-ngosan gitu. Gitu. Semoga nanti ketika PPL tidak terjadi hal yang semacam itu. Jadi kegiatannya lebih ke banyak ke siswanya. Saya mendengar Bu Angfik itu rasanya ngos-ngosan begitu. Kemudian yang kedua, tadi yang permasalahan yang diselesaikan dengan bersama-sama siswa, itu saya kira itu masuk di kegiatan inti ya, Bu? Iya. Terus pertanyaan yang tadi lo permen sama stiker tadi kalau tidak salah. Oh, itu tulisannya masih permasalahan. Di awal. Itu masih di awal. Kegiatan awal ya. Oke. Tadi saya lihat kok di slide-nya itu tulisannya permasalahan begitu. Oh, itu salah ngetik, Pak.
Yang masuk ke inti nanti yang stiker itu. Oh gitu. Itu kan ada permen sama stiker ya, kalau nggak salah tadi. Iya. Itu malah saya lebih cenderungnya itu masuk di kegiatan pendahuluan, belum masuk ke sintak PBL. Oh iya. Masuknya ke pertanyaan pemantik atau apersepsi begitu. Menggunakan benda konkret yang diselesaikan bersama-sama dengan murid. Kemudian masuk kegiatan inti itu tadi oke, permasalahannya video tadi. Tapi jangan sampai terus sampai jawabannya, biarkan siswa itu menemukan sendiri. Jawaban solusinya, permasalahannya apa, solusinya apa, itu biarkan siswa menemukan sendiri. Mau dalam bentuk gambar boleh, mau dalam bentuk kalimat matematika boleh, begitu. Terus sudah sampai situ boleh kemudian dikembangkan. Siswa dengan permainan role playing tadi, bermain peran, ada yang menjadi penjual, ada yang menjadi pembeli dengan media yang sudah disediakan, itu boleh. Nanti dengan permasalahan ini kalian cari solusinya bagaimana, cari jawabannya bagaimana begitu. Kalau kelas 1 enggak tahu solusi begitu, cari jawabannya bagaimana. Kemudian itu nanti ada banyak kolom LKPD-nya. Kalian buat semacam ini ya, dengan media ini gitu. Nanti ada yang menjadi penjual, ada yang menjadi pembeli, oke. Tidak masalah. Kalau tadi banyak sekali kotak-kotaknya, LKPD-nya, coba bisa ditampilkan lagi LKPD-nya, Bu Angfi. Oh iya. Bentar, Pak. Yang di slide tadi enggak apa-apa. Lah. Ini yang lebih besar. Yang diharapkan seperti ini kan? Iya. Lah, ini nanti pengembangannya begitu setelah siswa mencoba masalah yang ada di video tersebut. Kemudian kalau ini toh Bu, LKPD-nya kalau kelas 1 kok saya rasa saya kurang paham ya dengan karakteristik kurang kelas 1. Kalau menurut saya itu kok kurang menarik begitu, terlalu banyak tulisan, terlalu banyak kolom-kolom yang ada di situ yang harus diisi begitu. Saya rasa kok monoton dan kurang menarik siswa kelas 1 menurut saya, Bu Angfi. Oh iya, Pak. Nanti saya perbaiki untuk tampilannya. Mungkin bisa dibuat melalui Canva atau Bu, kotak-kotak yang lucu-lucu begitu, yang jual, kemudian yang beli, kemudian hasilnya dan lain sebagainya begitu. Itu akan lebih menarik begitu. Kalau seperti ini malah jatuhnya apalagi di kelas 1 kan begitu. Iya. Itu nggih Bu Angfik nggih. Iya, Pak. Jadi menurut saya akan lebih bagus manakala LKPD-nya itu diperbarui dengan yang tidak serumit itulah gitu. Yang lebih fresh, lebih menarik siswa begitu. Itu nggih Bu Angfik. Iya. Itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Majid. Terima kasih Pak Majid. Oke, Bu Angfi, selamat dulu deh. Karena sudah melewati peer teaching, selamat dulu. Ya, saya juga merasakan ikut menggos-menggos. ikut kayak orang lari kayaknya ini tadi. Kayaknya rekoso banget gitu. Bu Angfi, memang
punya apa namanya kebiasaan Bu Angfi tidak biasa untuk berbicara keras ya. Maksudnya banter ini apa sih? Seru. Emang volume suaranya emang segini, Bu. Ya, makanya begitu Bu Angfi dipaksa untuk kalau mengajar itu kan memang harus keras, harus memenuhi ruangan ya. Makanya ketika dipaksa untuk mengeluarkan suara yang agak keras gitu, jadi keras dalam tanda kutip bukan kasar ya, tapi keras volumenya besar gitu. Jadi terengah-engah gitu rasanya, kayak orang dioyak-oyak gitu. Itu juga yang saya rasakan dari awal tadi sebenarnya. Terus kalau saya lihat Bu Angfi ini, kalau misalkan dari pembawaan, dari perlakuan terhadap siswa dan sebagainya, ini sudah sangat memenuhi kriteria untuk jadi guru kelas 1 ini. Sudah guru kelas 1 itu hampir seperti guru TK, betul ya Pak Majid ya? Iya Bu. Guru TK gitu. Masa transisi soalnya Bu. Iya. Cuman kalau saya melihat dari apa yang disampaikan Bu Angfi tadi, ada beberapa istilah-istilah yang sepertinya tidak pas kalau itu untuk anak kelas 1, seperti yang disampaikan Pak Majid tadi. Ada apa tadi kalau Pak Majid tadi? Nah, kalau saya yang saya ingat di telinga saya itu kesimpulan gitu. Kesimpulan hari ini apa ya gitu kan. Kesimpulan itu apa sih untuk anak kelas 1 kayaknya enggak ini. Jadi ada beberapa istilah, mungkin misalkan oke dan sebagainya, itu kayaknya kekinian sih, tapi untuk anak kelas 1 itu nanti akan dibawa loh Bu, sampai di kelas-kelas selanjutnya akan dibawa. Jadi ada beberapa istilah yang mungkin tidak sesuai. Misalkan tadi kayaknya memang awalnya bukan akan berkata kesimpulan, tapi karena sudah terlontar kemudian diikuti, kita hari ini belajar apa ya? Nah, kayaknya gitu, diralat sendiri kayaknya. Udah sadar kan berarti Bu Angfi? Iya, betul. Ya, ada kalau dari sisi sintaknya ada yang kelewat nggak Bu? Sepertinya tidak Bu, nggak tahu. Lupa. Oke, Bu Angfi. Jadi kalau saya yang secara kontekstual, kalau saya sebenarnya untuk anak kelas 1 dan kelas 2 itu akan memang lebih menarik dan lebih memperingan tugas guru adalah jika kita membawakannya atau metode pembelajaran kita dengan permainan, apapun bentuk permainannya, entah dengan role playing, bahkan dengan misalkan dakon pun kan bisa menjadi bahan pembelajaran untuk misalkan penjumlahan, pengurangan, itu kan bisa. Jadi akan lebih menarik karena memang mereka masih masa transisi. Kalau di TK itu bermain sambil belajar, sedangkan kalau di SD kan sebenarnya masa belajar sambil bermain, apalagi untuk kelas 1 dan kelas 2 gitu ya. Nah, itu makanya belajar sambil bermain ya memang anak kelas 1 kelas 2 itu memang ya belum bisa meninggalkan dunia permainan, di mana itu merupakan sebagian besar hidup mereka pada saat itu kan gitu. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, apapun bentuk permainannya. Jadi tidak harus role playing menjadi pembeli dan penjual, apapun itu bentuk permainan yang sederhana, entah itu permainan tradisional, bahkan itu bisa kita pakai. Itu aja kalau dari saya. Selamat sekali lagi Bu Angfi, kita berikan applause. Terima kasih Bu. Oke, Bapak Ibu, saya stop dulu ya. Bapak Ibu, untuk selanjutnya siapa ini? Saya Bu.